Haleluya. Selamat pagi Ibu Bapak Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita mengucap syukur karena kita adalah orang-orang yang dimenangkan Tuhan. Kita bisa ada di mana kita berada. Kita rindu sekali untuk berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan oleh karena itu pagi hari ini kita mengucap syukur. Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan. Kita menyanyi sebuah lagu, Ku ada sebagaimana ku ada. Mari kita memuji lagu ini. Ku ada sebagaimana ku ada. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan. Oh haleluya, ku hidup dalam segala kelimpahan, ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Haleluya. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saudara, banyak masalah dalam kehidupan kita, tetapi lagu ini memberikan kita sukacita yang luar biasa, bahwa besar anugerah Tuhan, berlimpah kasih-Nya. Setiap hari bukannya berkurang, tetapi semakin bertambah besar anugerah Tuhan. Mari kita kembali memuji Tuhan. Kita masuk di dalam suasana doa. Kita angkat hati kita. Kita angkat kehidupan kita. Mari kita katakan, Dia terlebih besar. Yesus yang kita sembah itu terlebih besar. Oh haleluya. Haleluya. Haleluya, Dia terlebih besar. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar. Di dalamku, di dalam. Katakan Yesus yang terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena Allah yang kami sembah terlebih besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami bisa bersekutu, kami bisa memuliakan nama Tuhan,
Kami bisa menyembah Tuhan karena Engkau terlebih besar dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semuanya yang Engkau sudah nyatakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Setiap jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang beribadah dari rumah, mereka semuanya mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau terlebih besar dalam kehidupan mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya ini. Saat ini kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan di dalam ibadah kami. Tuhan hadir di dalam kehidupan kami masing-masing, Tuhan Yesus. Hadir di dalam ibadah kami. Engkau yang memberkati ibadah kami mulai dari awal ini, pertengahan hingga pada akhirnya sebentar. Dan ketika kami akhiri ibadah ini, kami bisa merasakan bahwa Allah begitu besar dalam kehidupan kami. Dan kami bisa memuliakan nama Tuhan. Kami bisa dipuaskan Tuhan Yesus lewat ibadah ini. Dan kami bisa menjalani kehidupan kami dengan penuh diberkati oleh Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Beracaralah bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, mari kita memuji Tuhan. Kita menyanyi nyanyian nomor 224. Kecintaan Allah seperti samudra. Kecintaan Allah seperti samudra, tidak terduga dalamnya. Bertolak saja di bawah arusnya, bersenang dalam cinta Allah. Biar tali lepas, biar tali lepas, bertolaklah dengan Tuhan, bertolaklah jauh dalam laut cintanya, bertolaklah biar tali lepas, biar tali lepas, bertolaklah dengan Tuhan, bertolaklah jauh dalam laut cintanya, bertolaklah dengan Tuhan. Ayat yang kedua. Kebanyakan orang berdiri saja, pikirkan tentang dalamnya, tak berani bertolak dari daratnya, akan duga laut cinta Allah. Biar tali lepas, bertolaklah dengan Tuhan, bertolaklah jauh dalam laut cintanya, bertolaklah dengan Tuhan. Haleluya. Baik, mari kita memuji Tuhan. Kita mau menyanyi kor. 2 kor sekalian. Di atas gelombang, datanglah Yesus padaku. Dan yang kedua, tidak lagi diingatnya dosaku. Di atas gelombang, datanglah Yesus padaku. Di atas gelombang, datanglah Yesus padaku. Suaranya ku telah dengar, tetaplah hatimu. Kuasa
diampuni, dan yang akan mengingatkan dosaku lagi. Semua yang jahat takkan terulang lagi. Dosaku diampuni dan tidak lagi. Dosaku diampuni. Dosaku diampuni dan tidak lagi diingatnya. Haleluya. Saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Katen. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami kembali datang menghampiri kekudusan-Mu, seraya menaikkan syukur kami kepadamu. Kami percaya kalau kami ada sampai dengan saat ini, semua hanya karena anugerah-Mu. Kalau kami masih boleh beribadah, itu semua karena pengasihan-Mu. Dalam ibadah kami pagi hari ini ya Tuhan, kami mau terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mau terus berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami. Kami mau terus berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami pada saat ini, di mana Bapa di dalam kerajaan sorga, keadaan terkait mewabahnya virus corona semakin besar. Dan kami merindukan kepadamu ya Tuhan, agar supaya Engkau memulihkan keadaan bangsa kami. Engkau memulihkan kami dari virus yang mematikan ini. Sebab ada begitu banyak nyawa yang sudah tidak tertolong akibat virus ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau menolong bangsa kami. Para pemimpin kami dengan semua daya dan upaya yang sudah mereka lakukan, Tuhan Yesus pun akan terus menolong. Bapak Presiden kami dengan semua tim yang berusaha untuk membuat bangsa ini kembali pulih, Tuhan Yesus terus menolong mereka. Teristimewa berikan kepada kami masyarakat Indonesia kepatuhan, agar supaya dapat mengikuti setiap anjuran dari pemerintah, sehingga badai yang kami alami akibat virus ini segera akan berlalu, dan kami terus dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dari saat ini. Kami mau berdoa untuk orang-orang yang harus kehilangan pekerjaan akibat virus ini. Tuhan Yesus tolong mereka. Tuhan Yesus terus akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka dengan cara Tuhan. Biarlah mereka terus berpengharapan kepada Tuhan, dan mereka akan berusaha untuk melakukan semua yang terbaik dalam kehidupan mereka. Para tenaga medis yang terus bekerja melakukan penyelamatan upaya-upaya agar supaya para pasien yang terkena virus ini dapat disembuhkan, Tuhan Yesus akan menolong mereka. Tuhan Yesus menjaga kehidupan mereka, sehingga dalam menjalankan tugas mereka, mereka aman, terlindungi. Para aparat keamanan yang juga harus menjaga keamanan bangsa dan negara kami mau serahkan kepada Tuhan. Biarlah hikmat dari Tuhan menjadi bahagian kehidupan mereka. Di situasi yang sulit ini, berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami mau berdoa dan menyerahkan pelayanan Tuhan di bala keselamatan ini. Tuhan juga akan terus menolong dan memberkati. Situasi sulit ini membuat kami harus mematuhi anjuran dari pemerintah untuk beribadah dari rumah. Tapi semuanya itu tidak membuat kami, iman percaya kami menjadi goyah atau menjadi lemah. Dalam keadaan seperti ini kami tahu sungguh bahwa berkat kekuatan dan pertolongan dari Tuhan
Tuhan nyatakan bagi kami umat-umat percaya teristimewa, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di bala keselamatan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Hamba berdoa secara khusus untuk pelayanan kami yang ada di Korops ini, di Korops Makassar ini. Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan terus melanjutkan berkat Tuhan di tengah-tengah pelayanan kami. Hamba berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada di Korops ini. Tuhan terus memberkati mereka dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Engkau hadir dan Engkau akan terus menolong, sehingga apapun yang mereka kerjakan akan diberkati dan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Mereka yang ada di dalam kelemahan tubuh, Tuhan Yesus akan terus menjamah, Tuhan Yesus akan terus menolong, memulihkan keadaan mereka. Berdoa dan menyerahkan Bapak Robi Makadompis, Tuhan terus berikan pemulihan yang sempurna kepada anakmu ini. Berdoa dan menyerahkan Bapak Indro, Tuhan juga akan terus memulihkan keadaannya. Berdoa dan menyerahkan Oma Damai, Tuhan juga akan terus memulihkan keadaannya. Bahkan kami berdoa dan menyerahkan orang tua atau ayah dari Ibu Emi Potodingan. Tuhan juga akan terus memulihkan keadaan mereka satu persatu. Letnan Watipake, Tuhan juga akan memulihkan keadaannya dari penyakit yang ia alami. Kami tahu sungguh bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, yang akan menunjukkan mujizat-Mu di dalam kehidupan kami, yang terus berharap hanya kepadamu. Para lansia yang ada di Korops ini, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau lindungi mereka, Engkau terus menolong mereka, supaya mereka pun terus mengalami sukacita dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Anak-anak kami, Tuhan juga akan menjaga dan melindungi mereka. Secara khusus hamba mau berdoa pada saat ini, menyerahkan keluarga-keluarga yang sepanjang minggu ini menjadi pokok doa kami di Korops ini. Keluarga Bapak Leo Tiko bersama dengan ibu dan juga saudari Anti. Tuhan memberkati keluarga ini. Keluarga Bapak Soni Tulende bersama dengan Ola dan juga Cika. Tuhan akan memberkati keluarga ini. Keluarga Bapak Emil Tumanduk bersama dengan Ibu Ripka, Tuhan juga akan memberkati keluarga ini. Keluarga Bapak Dodi Tumanduk bersama dengan ibu dan ketiga anak mereka, Santal, Vidya, dan Renald. Kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan pun akan memberkati keluarga ini. Keluarga Bapak Hengki, Ibu Tuti dan anak Al, kami serahkan kepada Tuhan. Bahkan keluarga kami, kedua hamba-Mu di tempat ini bersama dengan kedua anak kami Jordan dan Gracia, Tuhan pun akan memberkati. Kami tahu sungguh kami semua ada di dalam perlindungan Tuhan, seperti semua jemaat yang ada di Korops ini. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu, dan biarlah Tuhan yang akan terus menuntun kehidupan kami. Kami mohonkan berkat-Mu untuk semua opsir setempat yang ada di Korops ini. Tuhan juga akan memberkati kehidupan mereka. Tuhan juga akan memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Saudara-saudara kami yang pada minggu yang lalu mendapati hari ulang tahun mereka, Tuhan juga akan memberkati. Mohon berkat-Mu untuk Bapak Yohanes Nabu. Tuhan Yesus akan terus menolong. Tuhan Yesus akan memberkati kehidupannya. Mohon berkat-Mu untuk anak Denada Lulu. Tuhan Yesus akan memberkati anak ini dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya. Demikian pun juga dengan saudari Maria Catherine. Tuhan juga akan memberkati. Biarlah sukacita ketika mereka bertemu di hari ulang tahun akan berlanjut, sebab pemeliharaan Tuhan selalu sempurna atas kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkatilah kami semua. Berkatilah bangsa kami. Berkatilah pelayanan kami. Sebab kami meminta semuanya hanya di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Kapten Susan Asa yang sudah memimpin kita di dalam doa syafaat.
Mari kita lanjutkan ibadah kita. Kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita. Kita menyanyi nyanyian nomor 122 dan persembahan akan dijalankan. Bila menempuh gelombang kehidupan, hatimu menjadi takut dan bimbang. Coba hitung berkatmu sekalian, sungguh besar kasih dan kuasa Tuhan. Coba hitung berkat sekalian yang diberi selalu oleh Tuhan. Coba hitung semua jumlahnya, sungguhlah besar kasih dan kuasa. Coba hitung berkat sekalian. Coba hitung berkat sekalian yang diberi selalu oleh Tuhan. Coba hitung semua jumlahnya, sungguhlah besar kasih dan kuasanya. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mempersiapkan kehidupan kita. Saat ini fokus kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Mayor Rudiasa. Oleh karena itu, mari kita menyanyikan sebuah lagu seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Kita menyanyi lagu ini. Dan setelah itu, Bapak Mayor akan berdoa bagi firman Tuhan, bagi persembahan. Sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang. Tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Mari kita serukan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita berdoa. Melalui pujian ini Tuhan, yang akan mengarahkan kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua dan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya melalui firman inilah kiranya akan terus mengarahkan hidup kami. Biarlah kami selalu hidup setia dan taat, dan hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan memberikan kami setiap berkat-Mu lewat usaha dan pekerjaan kami, sehingga saat ini kami dapat memberikan persembahan. Tuhan memberkati persembahan yang kami telah berikan, dan kami tahu bahwa semuanya dapat digunakan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan terus memberkati kami masing-masing,
melalui usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, dan berbicaralah saat ini Tuhan melalui firman-Mu, dan kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan dalam kitab Yosua. Kitab Yosua pasal 24. Kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai ayat yang ke-24. Yosua 24 ayat 14 sampai ayat 24. Namun saya hanya membacakannya 2 ayat, ayat 14 dan sampai ayat yang ke-15. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pembacaan kita, saya berikan satu tema, yaitu hidup adalah sebuah pilihan. Hidup adalah sebuah pilihan. Saudara-saudara berbicara masalah pilihan, maka saya percaya bahwa setiap kita dalam menjalani hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Apakah kita memilih sebuah sesuatu yang sangat menyenangkan bagi kita? Ketika kita yang hidup dalam perkuliahan, kita memilih perkuliahan kita memilih sebuah pekerjaan kita, memilih pasangan hidup kita, ataupun yang lain-lain. Saudara-saudara, saat ini kita melihat dalam pembacaan kita dalam kitab Yosua pasal 24, bagaimana Allah memilih tempat di mana orang Israel berkumpul sebelum melanjutkan perjalanan sampai menuju ke tanah perjanjian, yang mana adalah pemimpinnya Yosua. Dalam pasal 24 ini pun adalah sebuah klimaks atau puncak dari kitab Yosua yang menunjukkan pentingnya sejarah di mana Allah memilih sebuah tempat yang namanya Sikem. Mengapa Allah memilih tempat ini? Mengapa Allah memilih Sikem sebagai tempat berkumpul orang Israel sebelum melanjutkan sebuah perjalanan menuju ke tanah perjanjian? Saudara-saudara, Sikem adalah tempat yang sangat bersejarah, karena di sana banyak terjadi peristiwa penting, yaitu di mana Tuhan pertama kali menampakkan diri pada Abraham. Juga tempat Yakub mendirikan mezbah bagi Tuhan. Saudara-saudara, itu sebabnya Allah memilih tempat yang sangat bersejarah ini untuk berkumpul orang Israel agar mengingatkan kembali akan sejarah perjumpaan dan karya Allah dengan para leluhur Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa Allah tidak memilih tempat yang mungkin yang sembarangan, tetapi Allah memilih tempat yang sangat tepat. Allah memilih sebuah tempat yang juga bersejarah. Allah selalu melihat sesuatu yang baik untuk orang-orang Israel. Saudara-saudara, dan saat ini pun kita bisa melihat Allah memilih seorang pemimpin orang Israel untuk bisa melanjutkan perjalanan menuju ke tanah perjanjian.
setelah Nabi Musa tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Saudara-saudara, pilihan Tuhan tidak akan pernah salah. Allah memilih Yosua menggantikan Musa untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai seorang pemimpin bangsa Israel. Mengapa Allah memilih Yosua dan bukan yang lain? Kalau kita melihat dan kalau kita membaca firman Tuhan tentang perjalanan orang Israel, maka ada begitu banyak pemimpin-pemimpin orang Israel yang juga bisa untuk memimpin orang Israel menuju ke tanah perjanjian. Tetapi Allah memilih Yosua. Saya percaya bahwa Yosua ini belum pengalaman, tapi justru Allah memilih dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yosua adalah seorang yang masih muda, yang belum berpengalaman. Dan kriteria apa yang dilihat oleh Allah sehingga dia memilih Yosua untuk menjadi seorang pemimpin? Saudara-saudara, sehubungan dengan pembacaan kita saat ini, maka ada beberapa kriteria penting yang menjadikan sebagai pelajaran rohani bagi kita saat ini. Yang pertama, sebagaimana Yosua 24 ayat yang pertama yang mengatakan Yosua percaya dan takut akan Allah. Saudara-saudara, setiap persoalan yang dihadapi oleh bangsa Israel, Yosua selalu membawa persoalan ini kepada Allah. Sebuah prinsip yang dimiliki oleh Yosua inilah yang membuat kepemimpinannya selalu diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, memiliki sebuah prinsip ini tidaklah mudah. Untuk memikirkan sesuatu harus punya prinsip. Untuk mencapai sesuatu tujuan yang untuk berhasil harus punya prinsip. Dan inilah yang dilakukan oleh Yosua. Punya prinsip. Dia tidak melihat siapa-siapa. Jangan sampai dia bergeser dari apa yang sebenarnya Allah tentukan dalam hidupnya. Yang prinsipnya yang paling penting adalah antara dia dengan Tuhan. Sehingga dia bisa dan mampu memimpin orang-orang Israel. Saudara-saudara, Yosua dari seorang abdi. Tetapi karena ketergantungan, ketaatan dan kepercayaan yang sungguh kepada Allah, pada akhirnya Yosua dijadikan Allah memimpin yang disegani dan ditaati bangsa Israel dan menjadi seorang yang berhasil. Wah, ini luar biasa. Yosua, kalau kita membaca apa inti dari keberhasilan Yosua ini memimpin bangsa Israel sampai menuju ke tanah perjanjian? Yang pertama adalah takut akan Allah. Saudara-saudara, pelajaran rohani yang kedua adalah berani menyatakan yang benar dan tidak kompromi dengan dosa. Ayat yang ke-14. Kita perhatikan kata-katanya. Takutlah akan Tuhan, beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Yosua sebagai seorang pemimpin, atau mungkin sebagai kepala keluarga, atau di dalam satu keluarga, tahu benar akan pentingnya menyatakan kebenaran dan tidak ada kesempatan untuk kompromi dengan dosa. Inilah punya prinsip dari kehidupan Yosua. Yosua mengajarkan kepada bangsa Israel apa yang benar dan apa yang salah. Dan juga kita melihat sebagaimana Rasul Paulus berkata, jangan menjadikan serupa dengan dunia ini. Yosua melihat Tuhan begitu jelas di dalam sejarah Israel sehingga ia mampu memberi respon yang sungguh tepat. Saudara-saudara, Yosua tetap memilih untuk tetap beribadah kepada Tuhan sekalipun orang Israel memilih meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, di sini Yosua mempersilakan umat untuk menentukan sebuah pilihan.
pilihan hidupnya sendiri. Sesudah banyak bukti tentang kebaikan Tuhan, hal itu menunjukkan bahwa Yosua berlaku adil terhadap Tuhan. Dan tanpa ragu, bangsa Israel langsung menanggapi pidato Yosua dengan seruannya dan berkata, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain." Di sini kita bisa melihat tentang keberhasilan Yosua sebagai seorang pemimpin yang taat kepada Tuhan. Saudara-saudara, pelajaran rohani yang ketiga adalah ayat yang ke-15. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, klimaks dari ayat 15 ini merupakan kalimat terakhir yang mana sebuah ketegasan bahwa ia dan seisi rumahnya bertekad tetap setia beribadah kepada Tuhan. Inilah yang berbicara tentang pilihan. Apakah saya memilih untuk percaya kepada Tuhan atau saya memilih yang lain? Jadi ini sebuah pilihan bagi kita sebagai umat-umat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah sebuah pilihan sebagaimana Yosua menyampaikan kepada bangsa Israel. Manusia bebas menentukan pilihan. Tuhan tidak menjadikan manusia sebagai robot yang dikendalikan remote control. Yosua menyampaikan suatu pilihan kepada bangsa Israel. Apakah mereka memilih beribadah kepada Tuhan atau beribadah kepada Allah lain? Yosua sebagai seorang pemimpin bangsa Israel memutuskan pilihannya bahwa ia dan seisi rumahnya beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah sebuah contoh dan teladan yang ditunjukkan Yosua, yang pada akhirnya Yosua 24 ayat 15 adalah sebuah penegasan untuk kita saat ini. Pilihan ada pada kita masing-masing. Kalau kita sudah merasakan dan menyaksikan tentang kemurahan Tuhan, maka mulai saat ini, marilah kita tetap setia dan taat pada perintah Tuhan lewat persekutuan dalam ibadah kita. Sehingga biarlah Tuhan sendiri yang akan menyatakan kemurahan-Nya, berkat-Nya dalam hidup kita, bahkan berkat itu dalam rumah tangga kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya menyampaikan saat ini firman Tuhan sebagaimana Yosua menyampaikan adalah sebuah pilihan. Kalau firman Tuhan menyampaikan kepada kita, kita memilih untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan, atau mungkin kita memilih yang lain. Sehubungan dengan saat ini virus corona, sebagaimana ada kalimat yang mengatakan kita diberikan kesempatan untuk memilih tinggal di rumah sakit, atau tinggal kenangan. Tinggal kita yang memilih. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Allah selalu memilih yang tepat. Bagaimana pemerintah sudah menyampaikan kepada semua masyarakat untuk harus tetap patuh pada apa yang telah ditentukan. Maka ini jugalah bagian bagi kita. Yosua sudah memberikan satu contoh bagi kita. Tetap taat pada perintah Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, hamba-Mu tidaklah sempurna, tetapi biarlah Tuhan Engkau menyempurnakan kami melalui firman-Mu, sehingga biarlah hidup kami akan memilih yang tepat, memilih kepada Tuhan, kesetiaan kami kepada Tuhan, sehingga biarlah hidup kami semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita menyanyi kor. Saya berikan kesempatan untuk kita doa secara pribadi. 2 kali kita nyanyikan pujian ini, kesempatan untuk kita berdoa secara pribadi. Semua ku serah, semua ku
Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Sekalipun kami mengetahui hidup kami, kadang-kadang kami diperhadapkan dengan rasa takut, kebimbangan, ataupun pergumulan-pergumulan masalah yang kami hadapi dalam hidup ini. Tetapi biarlah kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab kami tahu bahwa Tuhan ada di dalamnya, yang akan siap menyelesaikan semua apa yang kami hadapi dalam hidup ini. Dan biarlah kami hanya bisa menyampaikan terima kasih dan syukur kami kepada Tuhan, sebab semua karena kemurahan Tuhan. Berkati kami semua dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Baik jemaat Tuhan sekalian, saat ini kita akan mendengarkan warta korops, jadwal ibadah kita dalam seminggu yang berjalan. Kita masih tetap masuk di dalam masa PPKM. Baik, untuk minggu depan ibadah online akan dipimpin oleh Sersan Mayor Korops, Ibu Mulyani Sau. Dan seperti biasa kita akan adakan sama-sama jam 9 pagi. Setelah itu sekolah minggu akan diambil bagian oleh semua pekerja orang muda. Hari Senin tanggal 19 Juli ibadah persekutuan kaum pria lewat media Zoom, khotbah oleh Bapak Indro Cahyono dan liturgis oleh Bapak Sony Tulende atau Bendahara Korops. Hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, kebaktian persekutuan kaum wanita yang mengambil bagian dalam renungan firman Tuhan, Ibu Mia, dan liturgis Ibu Hermin. Semuanya dalam ibadah Zoom. Hari Jumat, tanggal 9 Juli, maaf, ini ada kekeliruan tadi. Hari Jumat mendatang jam 5 sore ya, ibadah gerakan pembawa suluh, khotbah oleh saudara Andri Triyono, liturgis oleh Ibu Kapten Susan Asa, dan semuanya dalam bentuk ibadah Zoom. Ya, tadi sudah didoakan, kita mengucapkan selamat ulang tahun bagi beberapa jemaat yang merayakan ulang tahun. Pada tanggal 12 ada Bapak Yohanes Nabu dan juga anak Denada Lulu. Tanggal 17 kita sama-sama memperingati ulang tahun juga bagi saudari Maria Catherine. Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun. Tibalah kita pada akhir dari ibadah kita pada pagi hari ini. Kita semuanya mengucap syukur karena firman Tuhan luar biasa sudah dibentangkan kepada kita, bahwa pilihan itu tepat. Saat ini kita memilih untuk beribadah dari rumah kita. Sama-sama kita mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Dan terima kasih untuk Bapak Mayor yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyi lagu El Shaddai. Dan setelah itu kembali opsir pemimpin Korops Makassar, Bapak Rudi Asa, akan berdoa menutup ibadah dan juga berdoa syafaat. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Tak usah ku susah, Roh Kudus hibur. Tak usah ku susah,
tak usah ku cemas, Dia memberkati. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai, berkatnya berlimpah, berkatnya berlimpah, El Shaddai. Saudara-saudara, saya undang kita untuk berdiri semua. Kita akan akhiri ibadah kita. Bapa di dalam surga, pujian yang kami boleh nyanyikan memberikan kami kekuatan, bahwa dimanapun kami ada, Tuhan tetap menyertai kami. Dan inilah perlindungan kami yang kami akan terus rasakan, sebagaimana penyertaan Tuhan terus ada dalam hidup kami. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan terus memberkati mereka masing-masing dalam segala kegiatan kami pada minggu yang akan kami lalui. Kiranya Tuhan akan pimpin kami dimanapun kami melakukan pekerjaan. Lindungilah kami, dan Tuhan berikan kami selalu kesehatan dan kekuatan. Inilah doa kami Tuhan. Ampunilah kekurangan dan kelemahan kami, sebab kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Ibadah kita selesai.